Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan yang utama ialah puja dan puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam, yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini dapat mengumpulkan kita di rumahnya untuk sama-sama kita melakukan ibadah sholat Jumat berjamaah. Dan mudah-mudahan dengan berbagai macam nikmatnya berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di sini sama-sama dalam rangka melakukan sholat Jumat berjamaah. Selawat berserta salam tak lupa kita hanturkan kehadirat junjungan besar baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta para sahabat dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita selalu berada di jalannya. Maklumat hari ini 1 November 2024 bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Maklumat pertama, infak Jumat yang lalu bertepatan dengan tanggal 25 Oktober 2024. Alhamdulillah terkumpul infak Jumat sebesar 8.109.500 rupiah. Jazakallahu khairan jaza kepada para jamaah semua yang telah memberikan infak terbaiknya. Mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah dan kita selalu fastabiqul khairah, memberikan yang terbaik di jalan Allah. Yang kedua, khatib dan imam alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Al-Mukarram Al-Ustadz Insinyur Muhammad Syukron STHI dan Muazzim Ananda Miftahul Maulana. Dihimbau kepada para jamaah semua harap mengisi dan merapatkan soft yang masih kosong agar soft terlihat rapi dan barisannya rapi, dan juga kepada para jamaah yang membawa telekomunikasi atau handphone, ponselnya harap di silent atau dimatikan untuk lebih menambah khusyuan kita dalam ibadah sholat Jumat pada hari ini. Yang lain-lain ialah informasi kajian akbar program perjalanan ibadah umroh Astra Honda Motor di Masjid Plan 3 Cikarang. Waktu Ahad 3 November 2024 jam 8.30 atau setengah 9 sampai jam 12 siang. Sekali lagi, untuk kajian akbar program perjalanan ibadah umroh, seleksi umroh untuk para jamaah yang mengikutinya harap segera hadir di Masjid Plan 3 Cikarang Ahad 3 November 2024 pukul setengah 9 pagi sampai jam 12 siang. Dan sama-sama kita mendoakan rekan kerja kita Bapak Joko Kuswanto yang hari ini tadi pagi sakit terjatuh dari kamar mandi. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali dan bisa bersama-sama berkumpul. Kita doakan juga salah satu DKM kita Haji Muhammad Amin yang kemarin meninggal dunia di menghadap Rabbul Izzati. Jumat kemarin dia masih sama-sama berkumpul di sini, namun Jumat sekarang beliau sudah meninggalkan kita bersama. Haji Muhammad Amin, semoga Allah lapangkan kuburnya, jadikan robohnya raudhah min riyadatil jannah, taman daripada taman surga, dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Cukup sekian maklumat Jumat pada hari ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على صلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabi al-sidqi wal wafa. Amma ba'd, faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah,
Dalam kesempatan ini seyogyanya kita lantunkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut setianya. Khatib mewasiatkan untuk diri pribadi dan jamaah sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan iman, Islam dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, di dalam hidup sebuah organisasi tidak mungkin akan meraih apa yang menjadi impiannya bila tidak mengetahui apa visinya, untuk apa keberadaannya. Demikian juga manusia, hadirin sekalian. Mana mungkin manusia meraih impian mulianya bila dia tidak mengerti untuk apa dia diciptakan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu hadirin sekalian, dalam kesempatan yang tidak panjang ini, mari kita simak tentang untuk apa eksistensi kita di dalam hidup. Yang pertama hadirin sekalian, Allah mengingatkan di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi hadirin sekalian, keberadaan kita di dalam kehidupan ini tiada lain adalah agar kita senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang menyembah, secara bahasa bahwa ibadah berarti merendahkan diri serta tunduk. Namun pemahaman yang seperti ini ada mendefinisikan yang lebih luas dari itu, yaitu seluruh aspek aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk meraih ridho Allah dan menjauhi perbuatan yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ruang lingkup daripada ibadah. Sebagaimana janji kita di dalam setiap solat kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua kita peruntukkan, kita persembahkan lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata. Itulah hakikat penyembahan yang sesungguhnya, yang merupakan visi daripada yang diberikan oleh Allah di dalam surat Az-Zariyat yang ke-56. Oleh sebab itu hadirin sekalian, keberadaan kita dalam hidup ini semua harus kita warnai dengan nilai-nilai ibadah. Hadirin sekalian, kita menjadi hamba Allah tentu ada tujuan dan maksud yang lainnya, yaitu kita mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, yaitu yang Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat bahwa aku hendak menjadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi catatan yang kedua hadirin sekalian, setelah kita sadar bahwa eksistensi kita ini adalah sebagai hamba Allah, kita didesain untuk senantiasa menyembah Allah, dan salah satu tugas yang diberikan oleh Allah adalah menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Apa definisi daripada khalifah? Apa makna dari khalifah? Secara bahasa, khalifah itu bermakna pengganti atau penerus. Namun secara makna yang lebih besarnya, khalifah adalah merupakan wakil Allah di muka bumi ini yang ditugaskan untuk mengatur, mengelola alam semesta ini untuk menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi seluruh alam semesta ini. Hadirin sekalian, semua yang diberikan oleh khalifah semata untuk mempersembahkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi manusia dan seluruh alam semesta. Itulah tugas hakikat daripada seorang khalifah.
Hadirin sekalian, sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 105 Allah berfirman, "Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun." Sesungguhnya kami telah menuliskan di dalam kitab Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba yang soleh. Karena hamba-hamba yang soleh inilah memerankan sebagai khalifatul fil ard, wakil Allah untuk memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi manusia dan seluruh isi alam semesta. Secara sederhana kita ringkas, tugas khalifah yang pertama adalah al-imarah. Tugas seorang khalifah itu adalah memakmurkan bumi. Sebagaimana di dalam surat Hud ayat 61 Allah berfirman, "Wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah semata hanya Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain hanya Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya." Jadi hadirin sekalian, Allah mengingatkan tugas kita sebagai khalifah adalah memakmurkan alam semesta ini, tujuannya untuk menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia dan seluruh isinya. Oleh sebab itu hadirin sekalian, Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita sebagai seorang khalifah, tentu kita punya KPI, punya indikator keberhasilan. KPI kita adalah kemanfaatan sebagaimana tugas seorang khalifah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka manusia yang terbaik dilihat daripada kemanfaatan bagi manusia yang lainnya. Apabila dalam kehidupan kita hanya memberikan kemudorotan, keburukan bagi alam sekitarnya, manusia tidak nyaman keberadaan kita, maka indikasi bahwa kita tidak menjalankan fungsi kita sebagai khalifah. Karena seorang khalifah yang ditebarkan adalah selalu kemanfaatan dan kemaslahatan. Tugas yang kedua hadirin sekalian sebagai seorang khalifah, kita adalah punya beban sebagai ar-riayah untuk memelihara alam semesta ini agar kemaslahatan dan kemanfaatan senantiasa kita hadirkan bagi kehidupan manusia dan isinya. Sebagaimana peringatan dari Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 56, yaitu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diatur dengan baik. Hadirin sekalian, bagaimana aplikatif di dalam kehidupan kita? Contoh kita sebagai karyawan. Hadirin sekalian, kita tegakkan sholat. Kenapa? Karena kita adalah hamba Allah, wajib untuk menunaikan perintah yang diberikan oleh Allah, sholat. Bagaimana aplikasi daripada khalifah ini? Setelah kita sholat, maka konsekuensinya adalah kita bersegera untuk memberikan kemanfaatan. Setelah kita sholat penuhi kewajiban kita kepada Allah, maka setelah itu kita harus bersegera menunaikan amanah yang diberikan oleh Allah terhadap manusia. Misal kita karyawan, maka tidak tepat kalau seorang muslim setelah sholat dia manfaatkan kesempatan sholat untuk bermalas-malasan, tidur-tiduran sehingga melampaui jam kerjanya, maka itu melanggar posisi dia sebagai ibadah. Kenapa? Karena Allah sebagai zat yang kita sembah mengingatkan, wala tahunu wa rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, janganlah engkau khianati amanah yang Allah berikan dan Rasulnya dan amanah-amanah kamu yang lainnya. Orang yang beriman harus senantiasa menghadirkan, selain menunaikan kewajiban kita kepada Allah, maka kita juga menghadirkan amanah kepada manusia. Kita berikan dengan memberikan yang terbaik, karena kita harus menampilkan kemanfaatan dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, di dalam khutbah yang kedua ini tidaklah kami ingin tambahkan wasiat yang perlu disampaikan baik untuk diri pribadi dan jamaah sekalian, tetapi kami mengajak marilah kita lantunkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang sesungguhnya, dan kita bisa memerankan tugas yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang soleh, yaitu orang yang senantiasa memakmurkan apa yang ada di muka bumi ini, dan kita memberikan penjagaan agar kemanfaatan, kemaslahatan bisa kita tebarkan di alam semesta ini. Demikian yang kita akan sampaikan. Mari kita panjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ama yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qatiyal hajat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين في كل مكان وكل زمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.